Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa sekalian? Selamat datang di Kampus Hijau SMA Negeri 3 Bau-Bau. Bagaimana keadaan kalian semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya di masa pandemi ini, walaupun kegiatan belajar belum melaksanakan tatap muka, namun kita tetap aktif untuk mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Dan kali ini kami berdua akan membawakan materi wawasan Wiyata Mandala. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bardin SPD. Sehari-harinya mengajar mata pelajaran kimia dan membina ekstrakurikuler jurnalis di SMA Negeri 3 Bau-Bau. Saya Zarlin SPD, guru bahasa Indonesia dan kesehariannya membina ekstra debat bahasa Indonesia. Baiklah para siswa sekalian, kami akan membawakan materi pengenalan lingkungan sekolah dengan topik Wawasan Wiyata Mandala. Selamat mengikuti. Sekolah sebagai sebuah sistem itu tidak terlepas dari hubungan erat antara berbagai elemen. Jadi, sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala harus menjadi sistem yang kuat. Sebagai wawasan Wiyata Mandala, sekolah harus memegang peran penting dalam masyarakat. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala? Wawasan Wiyata Mandala adalah cara pandang kalangan pendidikan tentang keberadaan sekolah sebagai pengemban tugas dan fungsi sekolah di lingkungan masyarakat. Lantas, apa sebenarnya fungsi dari sekolah itu sendiri? Sekolah sebagai tempat penyelenggara proses belajar mengajar. Di sana, siswa ditanamkan dan dikembangkan dengan berbagai nilai, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan dan wawasan, tentunya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Agar tujuan pendidikan dan fungsi serta tugas sekolah dapat terlaksana dengan baik, maka sangat diperlukan pandangan yang sama dari seluruh warga mengenai sekolah sebagai lembaga pendidikan. Ada 5 unsur wawasan Wiyata Mandala yang terdiri dari sekolah itu sendiri, kemudian kepala sekolah, guru dan orang tua, warga sekolah, dan masyarakat sekitar. Apa itu sekolah? Sekolah adalah lingkungan pendidikan di mana terjadinya kegiatan belajar mengajar, terjadinya pembimbingan, dan di sana ada siswa, ada guru, ada fasilitas-fasilitas pendidikan, gedung kelas, buku, lapangan olahraga, lapangan upacara, termasuk gedung laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain sebagainya. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, sekolah harus memiliki pimpinan, dalam hal ini kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolahnya. Jadi semua kebijakan yang berhubungan dengan sekolah itu ada di tangan kepala sekolah. Unsur selanjutnya adalah guru dan orang tua. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan. Guru dan orang tua harus selalu berkomunikasi untuk masa depan anak-anak didik yang telah dititipkan di sekolah. Sehingga pihak sekolah harus menjalin komunikasi, apakah itu kunjungan rumah, ataupun menyampaikan informasi, orang tua menyampaikan informasi kepada guru dan sekolah bila ada kendala ataupun hal-hal yang berhubungan dengan anaknya sebagai siswa di sekolah tersebut. Unsur selanjutnya adalah warga sekolah. Jadi para warga sekolah ini, baik berada di dalam maupun di luar sekolah, harus menjunjung tinggi martabat dan citra sekolah dan guru. Karena sebenarnya, walaupun berada di luar sekolah, mereka membawa nama sekolah
sehingga hal-hal yang berhubungan dengan perilaku baik di dalam sekolah maupun di luar itu akan berpengaruh kepada nama baik dan citra sekolah dan guru di sekolah itu sendiri. Anak-anakku sekalian, olehnya itu, marilah kita selalu menjaga nama baik sekolah dimanapun kita berada. Ketika kita dalam sekolah, marilah kita selalu menjaga tata tertib sekolah. Ketika kita berada di luar sekolah, marilah kita selalu menjaga etika kita, tingkah laku kita, norma-norma yang sesuai dengan adat istiadat dalam lingkungan kita. Selanjutnya, masyarakat sekitar. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar sehingga terjalin hubungan yang erat antara sekolah dan warga masyarakat sekitarnya. Kemajuan dari sekolah juga tidak terlepas dari dukungan dari masyarakat. Yang paling utama adalah masyarakat yang berada di sekitar sekolah itu sendiri. Sehingga bisa saja kegiatan-kegiatan sekolah bisa melibatkan masyarakat sekitar demi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, khususnya bagi siswa di sekolah. Sebuah sekolah berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat dan kita harus berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi, apapun yang dimiliki oleh sekolah, kita harus terbuka dengan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Karena sekolah juga mendapat dukungan dari masyarakat khususnya di sekitar sekolah. Oleh karena itu, kita sebagai warga sekolah sangat diharapkan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat. Ketahanan sekolah. Ketahanan sekolah dalam wawasan Wiyata Mandala adalah kondisi dinamis di mana warga sekolah dapat menghadapi segala tantangan dan hambatan. Kondisi dinamis itu terletak pada sikap positif dan negatif para siswa-siswinya. Ketahanan sekolah dalam wawasan Wiyata Mandala itu ada 6. Yang pertama, menaati tata tertib sekolah. Yang kedua, menjaga nama baik diri sendiri, orang tua, keluarga, dan sekolah. Ketiga, menghormati kepala sekolah, guru, karyawan, dan warga sekolah lainnya. 4. Belajar keras, teratur, dan terencana. Yang kelima, melaksanakan upacara bendera dengan tertib dan disiplin. Yang terakhir, memelihara 7K, yaitu keamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Selanjutnya, sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan dalam wawasan Wiyata Mandala merupakan tempat belajar, menuntut ilmu, tempat membina dan mengembangkan nilai-nilai agama, iptek, serta berbagai macam keterampilan yang positif. Tidak boleh digunakan sebagai tempat kegiatan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan. Yang terakhir, kesimpulan dan penutup. Agar tujuan pendidikan dan fungsi serta tugas sekolah dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan pandangan yang sama dari seluruh warga mengenai sekolah sebagai lembaga pendidikan. Wawasan Wiyata Mandala merupakan wawasan yang mengikat seluruh warga sekolah sebagai suatu wahana menuju tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sebagai warga sekolah kita memiliki peran masing-masing. Tentunya di sini ada guru dan kepala sekolah, kemudian ada staf tata usaha, kemudian ada pengurus OSIS dan siswa. Semua bekerja sama dengan tupoksi masing-masing. Ya, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan ini, mungkin ada baiknya kami berikan tugas mandiri. Silakan dikirimkan jawabannya melalui grup WhatsApp. Tugasnya sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan pengertian wawasan Wiyata Mandala. Yang kedua, tuliskan 5 unsur wawasan Wiyata Mandala. Dan yang ketiga, tuliskan 6 komponen ketahanan sekolah dalam wawasan Wiyata Mandala. Selamat belajar, kami harapkan Anda tetap disiplin, tetap memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Semoga masa pandemi ini cepat berlalu. Mari kita berdoa bersama, semoga kegiatan belajar kita nanti bisa dilaksanakan dengan tatap muka di sekolah.
Nah, bagaimana siswa sekalian? Materi yang singkat tadi semoga bisa menambah pengetahuan Anda. Tentunya bagaimana Anda menyesuaikan diri di sekolah ini sebagai bagian dari SMA Negeri 3 Bau-Bau. Anda semua harus berperan mengembangkan sekolah ini. Dan kami berdua pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.